Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodes Yudi dari Universitas Islam Fatmawati Soekarno, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 1811310037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kedua di manajemen media massa. Yang pertama, jelaskan makna manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol menyatakan bahwa pengertian manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia (SDM) dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, sebutkan 14 azas dalam manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, division of work, adanya spesialis dalam pekerjaan. Dengan spesialis bisa meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dan terbaik dengan usaha yang sama. Yang kedua yaitu authority and responsibility. Wewenang adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu satu, wewenang proporsional, bersumber pada inteligensi, pengalaman nilai moral, kesanggupan untuk memimpin, dan sebagainya. Yang kedua, wewenang ofisial adalah merupakan wewenang yang resmi diterima dari wewenang yang berada di level atasnya. Tanggung jawab adalah tugas dan fungsi yang wajib untuk dilaksanakan untuk dibutuhkan wewenang dari pihak di atasnya. Semua ini diperlukan sanksi supaya dapat dipatuhi oleh orang yang menerima. Yang ketiga, disiplin adalah menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Prinsip manajemen disiplin ini sangat penting dalam tercapainya tujuan bersama yang akan dicapainya, sebab tanpa disiplin tidak akan mencapai kemajuan. Yang keempat yaitu unity of command. Setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja. Hal ini supaya dapat menghilangkan terhadap kebingungan dan adanya saling lempar tanggung jawab. Yang kelima, unity of direction. Seluruh kegiatan yang terdapat dalam organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, manajer harus melakukan pengarahan. Yang keenam yaitu subordination of individual interests to general interest. Kepentingan bersama, organisasi harus di atas kepentingan perorangan. Yang ketujuh, remuneration. Gaji untuk para pegawai adalah harga servis atau layanan yang diberikannya. Kompetensi harus adil, baik itu untuk karyawan maupun untuk pemilik. Yang kedelapan adalah centralization. Sentralisasi dan sentralisasi adalah pembagian kekuasaan. Sentralisasi bisa digunakan pada organisasi yang kecil dan desentralisasi dipakai pada organisasi yang sudah besar. Digunakan desentralisasi bila mana peranan yang lebih besar diberikan pada bawahannya. Yang kesembilan, Clarke-Kind, garis wewenang. Jalan yang harus diikuti oleh semua komunikasi yang bermula dari kembali kekuasaan terakhir pada prinsipnya adalah supaya menjadikan lebih mudah dalam komunikasi antar pegawai yang setingkat. 10. Order. Hendaknya setiap pengawal ditempatkan pada posisi yang tepat bagi mereka, yaitu didasarkan pada kemampuan, bakat, dan juga minatnya. Yang ke-11, equity. Adanya persamaan perlakuan dalam organisasi perusahaan supaya dapat merangsang bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, sungguh-sungguh dan penuh kesetiaan. Yang ke-12, stability of turn of personnel. Seorang pegawai memerlukan penyesuaian di dalam pekerjaan yang barunya agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Jika seseorang keseringan dilakukan mutasi dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya, maka akan menghambat dan membuat pekerja yang bersangkutan produktivitasnya kecil. Yang ke-13, intified, adanya pemberian kebebasan di dalam mengeluarkan pendapat, menjalankan dan menyelesaikan rencana kepada bawahan, meskipun nantinya terdapat kesalahan yang mungkin terjadi. 14. Esprit of corps, persatuan adalah keluasaan. Pelaksanaan operasi organisasi perlu memiliki kebanggaan, keharmonisan, dan juga kesetiaan dari para anggota yang terlihat dari dalam semangat korps. Ketiga, apa makna akronim POAC menurut Henry Fayol? POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Accounting, and Controlling. Sedikit tambahan bahwa POAC merupakan konsep dasar manajemen yang diperkenalkan oleh George R. Terry, dan teori ini banyak digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia. Yang pertama, planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Melalui perorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Yang kedua, pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, lalu siapa saja yang harus mengajarkan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Yang ketiga, actuating dilakukan dengan tujuan untuk memberikan arahan ke semua pekerja agar mau saling bekerja sama dan dapat bekerja secara efektif dalam mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Pada fungsi manajemen ini, pengarahan diberikan kepada pekerjaan dalam bentuk motivasi, kepemimpinan, dan juga komunikasi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan cocok dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip dari pengarahan juga memiliki tujuan untuk dapat menyesuaikan tujuan seseorang dengan tujuan sebuah organisasi yang akan dibentuk menjadi tujuan bersama. Maka dari itu, fungsi manajemen pengarahan menurut Henry Fayol ini dimaksudkan agar dapat memberikan arahan-arahan mengenai sebuah organisasi kepada SDM yang notabene adalah pelaksanaan pada organisasi maupun perusahaan tersebut untuk dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Yang keempat, controlling. Controlling atau pengendalian sebagai fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah sebuah kegiatan untuk dapat memantau, membuktikan serta memastikan bahwanya segala aktivitas yang sudah melewati tahapan pada beberapa fungsi manajemen yang sebelumnya telah berjalan sesuai dengan target. Tidak hanya itu, tetapi juga sinkron dengan standar dalam rangka untuk dapat memberi solusi yang bak terhadap sebuah penyimpangan sifatnya berarti atau signifikan. Yang keempat, Rutherford Gutzlich mengembangkan menjadi akronim FORSCOPE. Jelaskan. FORSCOPE menurut Rutherford M. Gutzlich dalam karyanya Paper of the Rise of Administration mengatakan bahwa fungsi organik administrasi and management adalah yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Proses menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Penciptaan dari struktur otoritas formal di mana subbagian kerja dapat diatur, dirumuskan, dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perorganisasian adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur yang dirancang untuk membantu pencapaian tujuan. Tujuan telah ditentukan. Perorganisasian merupakan suatu proses mengorganisasikan orang-orang untuk melaksanakan misi utama mereka. Selanjutnya yaitu staffing, pengadaan tenaga kerja. Kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan tugasnya, bidangnya, dan keahliannya masing-masing dalam organisasi tersebut, serta merekrut dan memperkerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan agen yang penting. Bila organizing menyusun wadah yang legal tempat menampung segala kegiatan, maka staffing berhubungan dengan penentuan tenaga-tenaga pelaksananya. Dengan kata lain, menentukan fungsi personil keseluruhan akan menduduki tiap posisi serta memelihara kondisi yang favorable. Yang keempat, directing atau pemberian bimbingan. Directing yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha bimbingan, memberikan guidance, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai. Selain itu, directing adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan guidance agar cepat dicapai. Yang kelima, coordinating atau pengorganisasian. Koordinasi adalah sinkronasi yang teratur dari usaha-usaha untuk mencapai pengaturan waktu, timing, dan terpimpin directing dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu reporting atau pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian dan setidaknya aktivitas, apakah ada kemajuan atau tidak. Ini kebalikan dari directing yang datang dari atas ke bawah, sedangkan ini dari bawah ke atas. Di sini terjadi two-way traffic, kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjaga agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, dan inspeksi. Yang ketujuh, budgeting, penganggaran. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengadilan organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Alan Sik mengungkapkan ada 3 tujuan anggaran. Yang pertama, pengawasan, manajemen, dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalanan historisnya terdiri dari 4 macam, yaitu fungsi kontrol, fungsi manajemen, fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi.
5. Lord Thomson Flat, toko pers Inggris. Apa menurut tentang perusahaan penerbitan pers yang baik? Jelaskan. Flat, seorang toko pers Inggris, mengatakan bahwa perusahaan pers yang baik adalah perusahaan pers yang dapat menciptakan keuntungan. Kekuatan finansial dan stabilitas komersial merupakan jaminan terhadap perkembangan perusahaan pers. Manajemen harus mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Jika demikian, maka bisnis pers harus dilengkapi penerapan manajemen yang profesional. Manajemen redaksi harus mampu mengatasi hal ini berdasarkan pernyataan Flat tersebut. Dapat diketahui bahwa sebuah perusahaan pers harus menerapkan manajemen dalam keredaksiannya. Sekian materi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.